Kak! Ibu lihat anak perempuan nggak tadi, Bu? Pak, lihat anak perempuan nggak? Kita cari di antara gang-gang kecil itu, kita cari sama penduduk, kita cari sama warga, kita tanya sama warga, sama penduduk, ternyata nggak ada yang tahu di mana keberadaannya Maya. Mana ya? Mana ya? Tadi ngeliat nggak sih? Tadi nggak lihat? Tadi kan sempet itu. Bu, Bu, saya mau nanya. Ibu lihat gak anak perempuan tomboy pakai topi? Kalian kesana gak? Hah? Kesana? Kalian cuma Kak. Ke sini, Bu ya. Kak Maya! Kak! Kak Maya! Nggak ada, ini balik lagi. Ini balik lagi. Bisa tanya sama warga sekitar juga nggak ada yang tahu. Ya sudah, kalau gitu kita balik saja ke tempat bengkelnya. Tanya, di mana tempat tinggalnya. Ya ampun. Keluar lagi. Udah kita tanya ke bengkel aja. Tanya bengkel aja yuk. Kak, ayo Kak. Iya. Kak. Ada yang kerja di sini namanya Maya? Ada ya? Pak, Maya kan tadi kerja di sini, Pak. Kita lihat. Bapak tahu nggak rumahnya di mana, Pak? Nggak sih maju dulu. Tahu? Hah? Nggak tahu. Masa nggak tahu rumahnya, Pak? Kan dia kerja di sini. Iya, saya kenalnya di tongkrongan. Di mana tongkrongannya? Ngomongnya apa? Keluar, ada gang belok kiri. Katanya dia suka nongkrong di tempat ayam. Perjalanan menuju ke sana. Kak! Kak Maya! Ya, apaan sih? Kak Maya! Kenapa nih ada kebanyakan ini? Sabar dulu. Mbak, sabar dulu, Mbak. Sabar dulu. Mbak. Awalnya Maya berontak. Awalnya dia nggak percaya itu adalah adiknya. Dia risih awalnya dengan kedatangan kita. Mbak, sabar dulu, Mbak. Mbak, sabar dulu. Kita nggak ada maksud jahat ini. Kita nggak ada maksud jahat. Ini saya mau bantu Mbak ini. Saya mau bantu Mbak. Tolong. Iya, tolong dengerin saya. Mbak dengerin saya. Saya mau sebentar aja. 1 menit, tolong. Mbak inget nggak? Ya. Dulu umur 7 tahun ya. Mbak waktu masih kecil, Mbak kepisah sama adik sama bapak Mbak juga kan? Iya kan? Mbak ingat sama Evi kan? Adik Mbak yang umur 2 tahun itu. Mbak ingat sama bapak Mbak namanya Pak Aldi kan? Iya kan? Mbak kepisah kan? Ini adiknya Mbak. Kak, ini aku, Kak. Evi sayang banget sama Maya. Evi pengen banget ketemu sama Maya, berkumpul lagi sama ayahnya. Kamu bener-bener iya, aku guys. Iya, ini kamu. Kamu kemana aja, harus ini kamu kemana aja selama ini? Aku nyari-nyari kakak, lagi kritis kan di rumah kakak. Udah gak ada, Fi. Kenapa ngabarin aku, Kak? Tak pernahkah kau sadari cinta ini? Evi nanya sama Maya, kemana aja Maya selama ini? Maya selama ini kenapa nggak sayang sama Evi? Kenapa nggak pernah datang ke tempatnya Evi? Dan Maya bilang dia nggak pernah tahu di mana rumahnya Evi dan ayahnya. Bapaknya yang namanya Heru itu, bapak angkat itu, yang nutupin semuanya. Ini, Kak. Aku cuma nyariin kamu, Fi. Kak, ayah kangen banget sama kakak, tau gak, Kak? Ayah mana sekarang, Fi? Ayah lagi sakit di rumah, Kak. Ayah nyari-nyariin kakak kemana-mana. Ya, Fi. Maafin aku ya, Fi. Maafin aku. Aku udah gak mau lagi tinggal di rumah, Fi. Aku benci Heru, aku benci Heru. Gak ada sayang lagi sama aku. Aku sayang sama kakak, Kak. Masih ada aku yang sayang sama kakak. Kamu jangan pernah ninggalin kakak ya, Fi. Kak, sekarang umur ayah udah gak lama lagi. Sayang, Fi. Kak. Nah
Nangis di situ Evi. Dia nggak nyangka kakaknya ternyata hidupnya berat seperti itu. Dua-duanya melepas rindu, melepas kangen. Maya bilang dia sayang banget sama Evi, dia sayang banget sama kedua orang tuanya. Sampai akhirnya Evi ini ngajak Maya untuk pulang ke rumah. Oh janji ya. Karena kita harus kaya. Serius kamu temuin aku sama ayah sekarang. Tapi kalau sekarang kita harus kaya kak. Temuin aku sama ayah. Kami harus kaya. Ya, ayo kita ke bapak sekarang. Ayo udah kamu siap-siap mulai sini. Dia selama ini kangen sama ayahnya, tapi pas mau ketemu sama ayahnya ternyata ayahnya umurnya nggak panjang lagi. Nangis sejadi-jadinya dia. Ayo kita cari ayah, kita cari ayah. Langsung hari itu juga kita perjalanan menuju ke rumahnya Evi. Udah sampai ya? Udah sampai. Ayo turun ya, turun. Tam. Bun! Bun! Kamu ini pergi melulu nggak tahu diri. Begitu sampai rumahnya Evi, Evi turun dari mobil bersama dengan Maya. Tiba-tiba ibu tirinya sama anak tirinya ini waktu kita ketok pintu dan pintunya dibuka, marahnya kayak orang setan. Ini siapa lagi? Di bawah-bawah ini. Sama kakak aku. Nggak ada nih, nggak boleh masuk. Pergi. Nggak ada. Ibu sabar, ibu sabar. Mereka nggak suka, mereka nggak terima, diusir mereka semuanya itu. Sabar. Dulu ibu ini kan anaknya juga, kenapa harus suruh pergi? Alasannya apa ini? Emang ini rumah siapa, Bu? Bunda ini istri papa kamu. Tapi dia juga anak dari saya, Bu. Pergi lo. Begitu. Apa sih lo nggak usah ikut campur urusan keluarga gue ya? Nggak ada. Itu bukan siapa-siapa. Aduh, lazim. Lo tuh cuma anak tiri, tau gak? Lu gak tahu diri deh dia. Udah ya. Lawan di sini Evi. Dia ngerasa dia adalah anak kandungnya Bapak Aldi. Dia ngerasa bahwa Maya ini juga kakak kandungnya Bapak Aldi. Dia berhak atas itu semuanya. Nah, kenapa? Udah. Kalian. Udah kayak gitu. Udah. Aku tahu selama ini tuh Bunda cuma mau. Udah. Nggak ada begitu. Lo bisa nggak sih jelasinnya tuh baik-baik? Sayang sama ayah kamu dan kamu. Cuman enggak sama dia. Bunda tuh gak pernah sayang sama ayah. Bunda cuma mau uang dari ayah. Siapa? Ibu tunggu di sini. Ibu Sandra dan Indah ini akhirnya berusaha mau masuk ke dalam rumah, tapi dihalang-halangi sama tim kita. Gua minta tolong sama tim, tahan dia, jangan sampai dia masuk ke dalam rumah. Gua ajak Evi, gua ajak Maya masuk ke dalam rumah untuk ketemu sama bapaknya, dan tim berusaha untuk nahan mereka. Buka. Enggak. Kalian. Stop. Ini semua gara-gara kalian. Ibu tenang. Enggak, ibu tenang. Kasih kesempatan mereka masuk. Ya tapi nggak begini caranya, gara-gara kalian jadi anak saya jadi melawan. Ayah. Ya. Aku udah bawa kakak ke sini ya. Evi? Ya ada Kak Maya ya. Kak, ini ayah Kak. Ayah, Aku ya. Gak bisa, ini rumah saya. Ini semua gara-gara kalian. Stop. Nggak bisa. Ibu tenang. Bisa tenang dulu nggak? Maafin ayah. Maafin aku juga ya. Maafin ayah. Ya. Aku udah gak punya siapa-siapa lagi ya. Ibu udah meninggal ya. Maya, Evi akhirnya ketemu sama bapaknya. Mereka nangis di situ. Bapaknya sudah tua renta, mukanya pucat, ya. Badannya kering. Cerita kok ternyata bapaknya ini kena kanker.
harus kemo berapa kali, rambutnya rontok, kulitnya menggelap, badannya kurus kering di situ. Dia cuma pasrah sama Allah, apa yang terjadi maka terjadilah di situ. Maafin aku juga ya. Ayah jangan tinggalin kami lagi. Ayah jangan nangis ya. Aku sayang sama ayah sama. Maafin ayah karena melentarkan kamu. Ya, aku udah maafin semua kesalahan ayah. Melentarkan kamu. Yang penting ayah sembuh. Ya udah ya, juga ada kamu ayah ya. Ayah. Aku sayang sama ayah. Aku yakin ayah masih kuat penyakit ayah ya. Ayah kuat ya. Ayah teman ya. Setelah puluhan tahun gak ketemu, akhirnya adik, kakak, orang tua bisa berkumpul kembali di sini. Ya. Walaupun dalam keadaan yang sakit, ya. Tapi alhamdulillah Allah pertemukan mereka, Allah kumpulkan mereka. Walaupun dokter sudah memvonis umurnya gak panjang lagi, tapi kita harus yakin bahwa Allah yang bisa menentukan umur, rezeki dan jodoh seseorang. Bisa jadi kedatangan Maya malah jadi kekuatan untuk ayahnya. Betul. Jadi kekuatan buat ayahnya, buat adiknya, ya. Untuk terus bisa berjuang, ya. Masih semangat buat ayahnya, ya. Untuk bisa melawan penyakitnya. Mudah-mudahan ayahanda tercinta dikasih umur yang panjang, ya. Kasih kesehatan, ya. Dan bisa terus berkumpul lagi sama keluarganya.